warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian lagi dengerin podcast aku, Trista Fortuna. Di edisi kali ini aku bakalan bahas topik yang pastinya beda banget dari episode-episode sebelumnya. Dan kali ini aku lagi bareng narasumber. Oke, kita suruh aja ya narasumbernya untuk memperkenalkan diri. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angga Dwi Putra atau bisa dipanggil Angga. Saat ini sedang sibuk kuliah di Sekolah Vokasi jurusan Komunikasi. Oke, Angga ntar bisa panggil aku sebagai podcaster, panggilnya Fofo aja ya. Oke, Fofo. Baik. Kali ini aku bakal bahas, oh ya sebelum itu aku juga pengen memperkenalkan narasumber aku, versi aku ya. Jadi Angga ini adalah mahasiswa Sekolah Vokasi IPB semester 5. Dia merupakan Jajaka Kota Bogor. Jajaka, Periode, betul. ya benar, periode 2019 dan 2020. Terus Angga juga merupakan Duta IPB, terus King of Communication Angkatan 55. Pokoknya sangat memiliki banyak jabatan ya, listener. Oke, sebelum itu aku mau bahas tentang Mojang Jajaka Kota Bogor. Jadi aku akan nanya Boleh. langsung ke ahlinya ya. Baik, Angga, Tanya apa nih? Ya. boleh ini dulu nggak? Menjelaskan apa sih itu Mojang Jajaka? Apakah itu sebuah event? Apakah itu sebuah ajang pencarian bakat atau apa? Ya, jadi sebenarnya secara keseluruhan atau kesimpulan istilahnya ya, Mojang Jajaka itu merupakan duta pariwisatanya dari masing-masing kota. Nah, salah satunya di Kota Bogor. Nah, eh, informasi kalau misalkan di Jawa Barat ini emang namanya adalah Mojang Jajaka. Nah, kalau misalkan di daerah lain, contohnya di DKI Jakarta, itu namanya Abang None. Lalu ada juga di Bali. Nah, di Bali itu Jegek Bagus. Nah, itu duta pariwisata di setiap wilayah daerah itu masih beda beda namanya. Nah, kalau di Jawa Barat, kan Bogor itu masuk Jawa Barat nih. Bogor, Bekasi, terus Bandung. Nah, itu Bandung. namanya Mojang Jajaka. Nah, Mojang Jajaka ini yang tadi aku bilang adalah duta pariwisatanya dari yang mewakili setiap kota atau kabupaten. Nah, kalau Angga ini dari Kota Bogor, kebetulan Angga ini tahun 2019 dan tahun 2020. Kenapa merangkap 2 tahun? Karena emang tahun 2020 kan lagi COVID-19, jadi merangkap. Nah, eh, apa untuk Mojang Jajaka ini sendiri emang diadakan kalau secara garis besar itu setahun sekali. Jadi setiap masa jabatan setahun habis lalu diganti lagi dengan yang baru. Cuman karena tahun ini ada pandemi COVID-19, makanya tidak diselenggarakan dan diadakan lagi tahun 2021 tahun depan. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kan kalau untuk menjadi Mojang Jajaka ini tuh harus orang Bogor nggak sih? Nggak, kan ini Mojang Jajaka Kota Bogor ya? Harus orang asli Bogor apa gimana? Ada dua persyaratannya. Eh, tapi kalau misalkan pertanyaannya harus orang Bogor, bukan sih? Enggak juga sih. Sebenarnya Oh, enggak juga harus orang Bogor, cuman harus ada surat keterangan kalau kalian itu tinggal di Bogor selama beberapa tahun ke depan atau selama setahun ke depan selama kalian menjabat gitu. Jadi kalau misalkan kalian orang luar kayak misalkan Vovo nih dari Padang pengen iya ikutan benar. Mojang Jajaka, nggak apa-apa asalkan Vovo ini kayak istilahnya tinggal di Bogor, ada keperluan di Bogor entah itu kerja atau kuliah yang bertempat di Bogor gitu. Jadi ntar suruh melampirkan surat dari tempat kerja atau surat kampus bahwa menandakan Vovo ini merupakan mahasiswa atau karyawan di salah satu perusahaan atau di kampus yang ada di Bogor gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan KTP-nya itu dari luar. Yang penting dia menetap selama setahun di Kota Bogor, setahun lebih. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kan kalau yang seperti Angga jelaskan tadi ya, kalau Mojang Jajaka itu merupakan seperti duta pariwisatanya suatu Betul. kota tersebut. Berarti kalau untuk Betul. menjadi seorang Mojang atau Jajaka, apakah kita harus mengetahui nih budaya Kota Bogor atau pariwisata Kota Bogor? Nah, tentunya pasti kalau misalkan ingin menjadi duta, istilahnya kan duta itu yang mewakilkan dari kota tersebut ya. Kan duta itu banyak macamnya, ada duta kayak tadi kayak Angga, ada duta IPB, ada duta pariwisata. Nah, yang penting duta itu bisa mewakili dari, kalau di Mojanjaka duta itu bisa mewakili dari kota Bogor itu sendiri. Terutama kan Angga Mojanjaka kota Bogor. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang harus ngerti kota Bogor atau enggak sih, enggak juga sih. Kan kayak enggak mungkin gitu kan, kayak
ngerti ngerti dari A sampai Z tentang Kota Bogor gitu. Benar-benar. Tapi yang harus terkhusus adalah mengerti tentang dari segi pariwisatanya aja gitu. Jadi kayak misalkan tempat pariwisata apa aja sih yang ada di Bogor, terus kayak yang lagi up to date di Kota Bogor tuh ada apa aja. Yang penting tuh kayak berita-berita up to date, berita-berita terkini dan seputar dunia-dunia perpariwisataan di Kota Bogor itu ya harus seenggaknya sudah tahu sih. Walaupun walaupun kalau misalkan mau daftar, kalau misalkan nggak tahu tentang Kota Bogor tuh nggak masalah. Yang penting nanti sebelum ikut tuh harus baca-baca tentang Kota Bogor, seenggaknya tahu sedikit. Nah nanti seiring berjalannya waktu, kalau misalkan keterima, amin. Nah itu bisa sambil belajar tuh kira-kira di Kota Bogor tuh ada apa aja sih, sekalian nyari-nyari pengalaman kan, lebih menambah pengetahuan juga tentang Kota Bogor di dunia pariwisata maupun nanti juga bisa di luar dunia pariwisata gitu. Hmm. Kayak gitu sih. Jadi kan kalau buat tadi harus tahu apa enggak sih soal Kota Bogor, berarti nggak harus ya, enggak ya? Nggak Berarti harus kita ya, tapi seenggaknya tahu basic-basicnya lah gitu ya. ya, Kalau untuk persyaratan menjadi jajaka atau mojang itu seperti adakah ketentuan tinggi badan atau nilai akademik atau gitu-gitu ada nggak sih nggak? ada, pastinya ada sih. Hmm. Sebelum ini kan banyak yang bingung ya, kayak emang itu orang Bogor asli, cuman kayak bingung, lu Mojang ya gak, lu Mojang ya gak. Nah, bahkan orang Jawa Barat sendiri, orang Bogor sendiri tuh suka bingung kayak misalkan perbedaan Mojang dan Jajaka. Sebenarnya kan ada perbedaan kan. Jadi nggak setiap cowok tuh dipanggil Mojang. Nah, di sini Mojang itu buat perempuan dan Oh, untuk mojang tuh Jajaka itu perempuannya. Mojang itu perempuan. Kalau Jajaka itu buat laki-laki. Jadi Mojang, Jajaka Kota Bogor. Jadi istilahnya dari perempuan dan sepasang tuh cowok cewek dari Kota Bogor namanya duta pariwisatanya Mojang Jajaka Kota Bogor gitu. Jadi semoga sekarang dengan adanya Angga ngasih tahu, jadi bisa lagi kayak tahu kalau misalkan laki-laki itu disebutnya Jajaka bukan Iya, Mojang gitu sih. Nah terus benar. tadi untuk pertanyaannya persyaratannya tentunya ada sih, kayak pastikan di awal kalau mungkin berbicara ke pengalaman Angga kali ya yang Angga rasain, pas itu kan lagi open recruitment, terus kayak mau nggak mau harus berkas yang dilampirkan lumayan banyak kan, dari mulai kayak apa aja sih yang pernah diikutin, sertifikat-sertifikat, kejuaraan-kejuaraan apa aja, nah itu dilampirin pas lagi pendaftaran. Lalu ada standar minimal dari tinggi, terutama cowok. Nah kalau cowok itu kurang lebih 170 apa 160 berapa gitu ya, angga lupa. Pokoknya kalau mau aman di angka 170 ke atas kalau cowok. Itu minimalnya. Nah, kalau cewek dia 165 apa 168 minimal tingginya. Itu terus juga harus istilahnya bisa public speaking dengan baik, karena nanti kan ada tesnya kan. Tes itu macam-macam, ada tes berkas, tes seleksi tertulis, ada tes work interview langsung gitu kan sama para ahli dari Mojajaka Kota Bogor gitu. Jadi kalau bisa persyaratan khususnya sih itu aja sih. Tadi kayak misalkan minimal tinggi badan, terus kalau misalkan punya prestasi, Sertifikat. kalau punya prestasi boleh dicantumin. Terus yang paling penting adalah percaya diri dan nggak setengah-setengah dan kemauan diri sendiri sih, itu sih. Oh, Sebenarnya persyaratannya nggak ribet-ribet banget sih. jadi selama Angga berpengalaman menjadi jajaka ada 2 periode ya, berarti kalau setelah Iya betul. terpilih menjadi mojang jajaka, tugas apa aja sih yang harus diemban? Kan pasti ada dong kayak harus menghadiri ini, menghadiri itu. Kayaknya banyak deh Ya, kalau aku lihat kegiatan Angga kayak sibuk banget nih. Bisa ya diceritain nggak? sebenarnya Ya sebenarnya kalau kegiatan Mojang Jajaka itu sebenarnya macam-macam ya. Ada itu namanya nugas, ada juga yang namanya sosialisasi, ada juga yang namanya kayak bantu-bantu warga gitu, turun turun ke masyarakat. Nah, kalau misalkan nugas ini biasanya kita kan Mojang Jajaka Kota Bogor ini langsung dibawahin sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Nah, Hmm. jadi jikalau nanti ada suatu event di Kota Bogor, yang pastikan nggak luput dari pantauan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor ya. Nah nanti kalau misalnya ada acara-acara tertentu di Kota Bogor, mau itu penting maupun itu cuman kayak hura-hura atau hiburan, nah itu nanti akan diminta dari perwakilan beberapa Mojang Jajaka buat jadi istilahnya kayak pemanis atau pemandu wisata, atau juga bisa dipakai sebagai pagar betis atau pagar ayu gitu. Jadi Oh. kalau di Mojang Jajaka itu nggak
nggak melulu tentang ngomongin tentang gimana sih kayak uh, promosiin kota Bogor, terus harus terus nerangin kota Bogor, enggak, tapi juga harus luas ini ya pengetahuannya, kayak misalkan ada tamu dari luar negeri yang ke Bogor disambut oleh Pak Bimaria. Nah, Yeah. pas Angga itu kemarin, pengalaman Angga, Pak Bimaria itu minta beberapa pasang dari Mojang Jaka buat istilahnya buat temenin si Menyambut gitu turis-turis ya. ini. Jadi ya menyambut sekaligus tour guide. Nah, itu kan pastinya kan selain harus tahu tentang kota Bogor, yang perlu dikuasain juga pada saat tugas adalah bahasa Inggris. Nah, jadi tadi lupa sih, harus bisa istilahnya seenggaknya bisa Bisa mengerti, berbahasa Inggris. ya bisa berbahasa Inggris, dan kalau misalnya berbahasa-bahasa lain juga uh, diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan tugas-tugas itu macam-macam, balik lagi ke setiap tahunnya ada acara apa di Kota Bogor yang kira-kira uh, ada apa namanya yang dibutuhkan Mojang Jajaka tuh macam-macam sih biasanya. Kalau yang Angga, jadi pengalaman Angga itu Angga pernah nyambut turis asing sama Pagi Maria, terus juga Cap Gome di Surya Kencana, Angga juga di situ ada, terus juga ulang tahun Kota Bogor Oh, biasanya banyak Mojang banget Jajaka ya pas itu kayak sibuk ya gitu. banyak banget pokoknya. Tapi itu walaupun lagi pandemi COVID-19 ini juga terkadang udah makin menurun ya kegiatan-kegiatannya, nggak kayak sebelum COVID, karena sebelum COVID-19 itu kayak banyak banget, sebulan itu kayaknya di grup tuh kan ada yang koordinasi kan, kayak dibutuh siapa nih yang bisa gitu, siapa nih yang bisa dibutuhkan 3 pasang buat acara ini. Biasanya sebulan tuh bisa sampai 3 kali tuh, udah kayak gitu. Jadi Oh, kalau masalah job, kalau istilah kita bahasnya job gitu ya. Jadi kalau misalkan iya benar. buat panggilan-panggilan gitu, itu tergantung dari siapa yang bisa, dan nanti bakal di list di grup sih gitu. Oh, gitu. Oh ya, enggak kan aku tadi Macam-macam juga pokoknya seru banget. maaf enggak nanti kalau ngomong suaranya di ini biar lebih jelas. Oke. Okay. Nah, baik. Tadi kan aku juga udah baca nih sebelum mulai wawancara, aku juga udah baca-baca artikel mengenai Mojang Jajaka Kota Bogor 2019-2020. Jadi dia tuh ada kayak Mojang Jajaka Pinili Wakil 1 dan Mojang Jajaka Pinili Wakil 2. Aku bacain dulu ya. Kalau yang Pinili Wakil 1 tuh ada Humaira Fatiza dan Herdian dari IPB dan Trisakti, dan yang kedua itu ada Ferdian. Hardian Iya, ya. Yang iya, kedua tuh ada Sinta Wulandari dan Angga Dwi Saputra Zulkarnain. Kalau itu tuh apa sih iya. bedanya pinilih 1 sama pinilih 2? Apa job mereka nanti juga beda-beda apa yang Jadi kayak gimana? Jadi sebelumnya gini ya, Angga ceritain dari awal kali ya. Kan Ya, boleh. Mojang Jajaka itu yang daftar banyak. Istilahnya pas tahunan Angga itu yang daftar kurang lebih 300 lebih. Nah, di situ nanti akan disaring menjadi 30 pasang, 30 cewek, 30 cowok. Di mana 30 cowok, 30 cewek ini udah jadi Mojang Jajaka. Nah, nanti di 30 itu akan dipilih lagi, disaring lagi untuk dapetin gelar juara 1, juara 2, juara 3. Terus ada juara favorit, ada juara berbakat, ada juara fotogenik, sama mimitran. Mimitran tuh kayak kekeluargaan gitu. Ada tujuh, Hmm, ada tujuh, ada ada 7. tujuh apa? 7 penghargaan gitu kan. Nah, yang juara satu itu juara satu itu disebutnya pinilih. Pinilih Mojang Jajaka, pinilih Kota Bogor. Nah, pada Hmm. saat itu pada angkatan Angga itu Kang Hasan sama Teh Rizka. Nah, yang juara duanya ini namanya pinilih wakil satu. Oh, pinilih Nah, wakil pinilih wakil satu. Nah, itu juara dua. Pinilih wakil satu itu juara dua. Itu Teh Humaira sama Kang Hardian. Nah, ya. yang juara tiganya itu namanya pinilih wakil dua. Nah, itu Angga sama Teh Sinta. Nah, Oh. terus di bawahnya itu ada juara favorit. Nah, juara favorit ini tergantung dari penilaian pas lagi karantina dan juga penilaian dari voting Instagram Hmm. favorit. Nah, pas tahun Angga itu ada Kang Frando sama Teh eh Venska. Nah, Boleh. terus ada berbakat. Berbakat itu kan nanti kita di Mojang Jajaka itu di akhir akan ada penampilan bakat kan, kayak masing-masing dari kita tuh punya bakat apa sih, tunjukin di situ. Nah, nanti ada juara berbakat juga. Juara Hmm. berbakat itu tahunan Angga itu Teh Dila sama Kang Buguri namanya. Nah, Boleh. terakhir adalah peringkat Mimitran. Mimitran ini kayak yang bisa ngerangkul lah di pas lagi pindahan tuh siapa. Nah, itu Kang Ervaran sama Teh Saska itu. Jadi itu juaranya. Nah, sisanya nggak dapet gelar.
itu Mojang Jajaka Kota Bogor. Jadi ada kan dapat selempang ya. Iya, semuanya Dapat dapat. selempang. Heeh. Jadi semuanya itu dapat selempang warna silver Mojang Jajaka Kota Bogor 2019. Itu semuanya dapat 30 pasang itu. Cuman yang dapat penghargaan 7 tadi itu ditambah selempang namanya selempang emas yang ada Oh, tulisannya Jajaka satu. Jadi buat yang dapat 7 7 7 award itu dapat 2 selempang. Pertama itu selempang apa? Abu-abu, selempang silver sama selempang ya. emas itu. Tadi aku juga baca di artikel nih Nggak, kalau Angga juga masuk ke dalam Duta Senyum Sehat. Iya, dapat Oh iya, Duta Senyum Sehat itu gimana tuh? iya jadi di apa ya istilahnya tuh di Mojang Jajaka itu seru banget sih makanya nggak bisa dilupain sama enggak. Nah itu jadinya tuh mereka bekerja sama kan sama sponsor. Iya benar-benar. Tadi aku juga Nah baca di terutama itu artikel. pada Omi Dental Care. Nah Omi Dental Care ini mau ngasih istilahnya mau ngasih istilahnya apa ya feedback kan Om Idolaker ngasih perawatan gratis buat Jaka. Nah si Om Idolaker itu minta buat ada si duta senyum sehat. Nah Hmm. setiap tahun itu juga ada duta senyum sehat. Nah kebetulan Angga itu sama Teh Venska menjadi duta senyum sehat 2019. Nah itu dinilainya dari pada saat pemeriksaan gigi di klinik Omni Dental Care. Jadi kan Oh, Mojang Jajaka itu mendapatkan ini ya apa namanya pas lagi karantina itu mendapatkan perawatan gigi dan mulut. Nah itu dipilih dari 30 itu mana yang istilahnya yang yang paling kriteria memenuhi jadi kriteria gitu. iya dimulai dari giginya yang bagus atau yang sehat gimana gitu sih. Terus Oh, nggak cuma duta sem sehat, ada juga duta lalu lintas, terus juga ada duta anti jadi narkoba, macam-macam sih tiap tidak tiap ada tahunnya duta beda-beda lalu tergantung lintas. sponsor. Iya, Hmm. tergantung sponsornya. Oh ya, dengar-dengar dari cerita Angga tadi tuh ada karantina. Jadi pas kita udah mendaftar, terus kan diseleksi lagi nih di karantinanya tuh pas kita udah masuk 30 besar, apa yang masih 300 orang gitu kan? Iya, kita masuk karantina. Jadi 300 ya kita yang daftar 300, nah 300 itu masih seleksi, jadi yang udah di karantina itu pas 30 besar. Oh, berarti nanti diseleksi lagi gitu. Iya. Selain itu kan udah buat tugas apa aja yang diemban tuh udah. Terus kalau untuk cara mendaftarnya tadi gimana tuh nggak cara mendaftar awal kita tuh gimana? Pasti kita setiap tahunnya mau itu pendaftaran mau dan jajaka ataupun pendaftarannya pasti ada announce ya. Announce itu baik maupun di Instagram officialnya Mojang Jajaka Kota Bogor maupun di Instagramnya dari masing-masing Mojang Jajaka Kota Bogor kayak misalkan dari Instagram Angga itu pasti akan informasiin kalau misalkan ada pembukaan pendaftaran. Cuman buat tahun berikutnya pendaftaran itu ada di kisaran bulan Maret April. Emang tiap tahunnya beda-beda sih. Jadi pasti ada informasi. Soalnya kita setiap ada pendaftaran pasti bekerja sama sama media partner. Entah itu koran Radar Bogor, entah itu koran Metropolitan, sama radio-radio. Nah itu pasti nanti bakal ada pengumumannya sih kayak lagi ada pembukaan pendaftaran nih. Ada periodenya dari mulai Januari sampai bulan apa. Nah itu pasti bakal di-announce besar-besaran itu. Oh, gitu. Oh ya nggak. Jadi ini Ya, pertanyaan terakhir ya. Kalau setelah oke. menjadi duta duta setelah menjadi jajak Kota Bogor, terus sudah jadi duta IPB, terus pokoknya banyak deh yang Angga emban nih jabatan. Apa aja sih pengalaman yang Angga dapat selain kayak pengalaman menambah relasi apalagi gitu. Iya Pengalaman-pengalaman. pastinya tambah relasi penting banget ya dari duta duta IPB, duta Mujana Jaka, terus yang lain-lainnya. Yang paling ini adalah belajar menjadi orang yang bisa menghargai satu sama lain itu sih yang pertama. Terus belajar juga cara public speaking yang baik dan benar di depan orang banyak tuh gimana. Belajar juga gimana caranya biar percaya diri terhadap apa yang kita punya dan skill yang kita punya. Karena jujur emang sebelumnya itu Angga itu termasuk orang yang nggak pede dan nggak bisa ngomong. Tapi Angga dengan Angga nggak putus asa, Angga ngelatih, istilahnya pengen ngerubah kemampuan Angga itu yang tadi nggak bisa jadi bisa dengan cara mengikuti apa ajang-ajang kayak gitu kayak Dota IPB, Bojana Jaka, gitu-gitu kan. Yang alhamdulillahnya dengan sekali daftar langsung keterima gitu. Dan itu Angga bisa belajar banyak dari mulai public speaking, terus relasi juga tadi yang kata Fofo bilang, terus sama belajar percaya diri, belajar tanggung jawab, terus belajar menghargai satu sama lain, pendapat orang lain, nggak egois itu sih yang Angga dapetin. Pertanyaan terakhir banget nih, nggak cara kan ini Ya, kalau jadi jadi duta tadi IPB.
Ya, nanti Jadi habis pertanyaan terakhir banget ada pertanyaan terakhir banget. banget. Nggak ini serius terakhir nih, ini sebelum penutup Oke. ya. Jadi kan kalau dilihat-lihat nih, Angga benar-benar sibuk ya setiap hari. Benar-benar kayak, aku lihat tuh di Instastory-nya pasti kalau nggak Aduh, di IPB ini pokoknya sibuk banget. enggak. Ini. Gimana tuh cara membagi waktu antara kesibukan di luar kegiatan tugas kampus sama tugas-tugas yang ada di kampus kita? Oke, masalah time management berarti ya. Nah, kalau misalkan Angga sih membagi waktunya dengan Angga itu termasuk orang yang istilahnya apa ya? Detail ya, istilahnya tuh apa ya? Plot-plotin gitu kayak apa misalnya kayak fokus banget sama jadwal gitu. Jadi kalau misalkan Angga lagi ada perlu, lagi ada kuliah, kalau misalkan ada job segala macam ya pasti Angga memprioritaskan yang utama, yang lebih utama itu pendidikan Angga itu dengan kuliah dulu gitu. Kenapa bisa time management ya karena emang kalau yang Angga rasain sih karena ya udah kebiasa dari kecil diajarin sama orang tua buat mandiri dan nyelesain semua masalah tuh sampai selesai gitu. Jadi kalau misalkan ada kan tanggung jawabnya banyak gitu ya. Ada kuliah, ada jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi sebisa mungkin Angga fokus itu terhadap suatu hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah selesai baru lanjut ke yang lain gitu. Jadi nggak semua Angga pegang, Angga selesai bareng-bareng tuh nggak. Jadi satu-satu sih yang kayak misalkan kuliah, ya udah kalau misalkan ada job lain Angga tolak, Angga fokus dulu kuliah. Terus kalau misalkan nanti lagi free kuliahnya, kalau misalkan ada job baru ada menjanjikan atau duta baru yang sebisa yang memungkinkan baru Angga ambil itu. Pokoknya itu sih yang Angga terapin adalah jangan lupain apa ya pendidikan Kewajiban dulu negara. nomor satu ya baru ntar masalah duta dan menjanjikan itu ini sih mengikuti gitu. Baik, makasih Angga udah mau jadi narasumber di podcast Wovo. Kita mau closing dulu ya. Sama-sama. Ya, makasih teman-teman udah nyaksin podcast aku. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Angga, bagi kalian yang berminat buat jadi mojang jejak Kota Bogor, bisa nih dinonton podcast ini dari awal sampai akhir dan dipelajari apa aja, dan pengalamannya banyak banget ya, tentunya kita dengar langsung dari mojang Kota Bogor. Baik, terima kasih. See you and bye-bye. Bye-bye.